warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, barakallah, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, biar kita lebih semangat. Ayo semuanya, tepuk semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPAS. Yang kita pelajari itu hari ini adalah tentang tata surya. Tapi ada yang beda untuk hari ini, karena kita akan mengeksplorasi tata surya cerdas dengan teknologi AI. Biasanya kita sudah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan belajar IPAS, tapi ada teknologi AI-nya. Oke, sebelum kita mulai hari ini, kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada Hakam, kepada Randy, dipersilakan. Alhamdulillah, sebelum belajar kita bersama-sama baca belajar. Doa mulai. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, tidak harus ketua kelas ya. Ada perempuan, silakan ke depan. Pimpin temannya. Ayo, Akilah, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Akila sudah bertemu teman-temannya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian hari ini ya. Akifah Naila,
Hadir Bu. Akila Ramadanti, Hadir Bu. Aziki Adib Zahwa Rahim, Bu. Hakam Admu Damila Ramadan, Hadir Bu. Ismail Anugrah Al Faris, Jeffrey Al Maulana, Hadir Bu. Muhammad Irfan, oh masih sakit ya. Muhammad Hakim Al Hadis, Hadir Bu. Ryan Lubawi, Randy Aliksa, Hadir Bu. Zaina Nabila Putri, Jahran Sidik. Oke teman-teman, tadi Ibu sudah menyampaikan sedikit tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi Ibu ulang kembali, untuk hari ini kita memang belajarnya tentang IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tetapi kok Bu ada codingnya? Ya, kita tidak belajar coding hari ini, tetapi kita belajar IPAS yang terintegrasi dengan kecerdasan artifisial. Nah, jadi hari ini pelajarannya kita akan mengeksplorasi tata surya tapi dengan menggunakan dan dengan bantuan teknologi AI. Nah, untuk pertama, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang tata surya? Ada yang tahu apa itu tata surya? Angkat tangan. Angkat. Apa tata surya? Hakim. Adalah ketika imanannya planet-planet terkumpul yang mengelilingi satu bintang yaitu matahari. Oke. Boleh. Ada yang lain? Bapak perempuan? Oke, jadi hari ini kita tuh belajar tentang tata surya. Tata surya itu apa sih? Pusat tata surya adalah Matahari. pusatnya tata surya adalah matahari. Iya, benar. Nah, kita suka terjebakan seperti ini. Aduh, apa ya, Bu? Tata surya itu apa, Bu? Nah, kita bisa tahu dengan bantuan teknologi AI. Kita kan sudah belajar di coding. Banyak nih yang termasuk teknologi AI. Salah satunya adalah ChatGPT. ChatGPT itu bisa membantu kita kalau kita lupa, tapi tidak harus tergantung dengan ChatGPT. Misalnya nih, apa tata surya? Coba kita buka di ChatGPT, kita cari di ChatGPT. ChatGPT, kita ketik apa yang dimaksud dengan tata surya. Benar nggak tadi yang dibilang sama si Hakim? Benar jawaban Hakim. Tepuk tangan buat Hakim. Tuh, tata surya adalah sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan benda-benda langit yang bergerak mengelilinginya. Contohnya tadi apa? Planet. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata surya dengan bantuan AI. Tadi apa yang dimaksud dengan tata surya udah pada tahu nih ya. Yang kedua, menurut kalian bagaimana sih AI itu akan membantu kita untuk membuat tata surya? Bagaimana caranya si AI? Kira-kira bagaimana cara si AI untuk membantu kita? Oh benar. Oke, bagus jawaban Hakim. Kita memerintahkan AI untuk membantu kita membuat apa yang mau kita buat. Apa? Eksplorasi tata surya cerdas dan teknologi AI seperti yang Ibu tampilkan ini, atau mau membuat terjadinya gerhana matahari. Tapi kalau sekarang pusat kita adalah di tata surya, berarti nanti kita akan membuat tentang tata surya. Oke, selanjutnya kira-kira menurut kalian AI apa yang bakal bantu kita untuk membuat ini? Canva, selain Canva apa lagi? ChatGPT apa lagi? Cici boleh apa lagi? Gemini dan banyak lainnya. Oke,
sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sama-sama kita lapaskan napas bersama dulu. Nanti lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau kita belajar pasti kita ada punya tujuan. Tujuannya apa? Kita belajar hari ini tujuannya itu apa sih? Untuk apa? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari itu yang pertama ada berapa? Ada yang pertama, mengidentifikasi planet-planet dalam tata surya dengan bantuan aplikasi kecerdasan artifisial. Yang kedua, menjelaskan karakteristik planet berdasarkan hasil eksplorasi data dari AI. Dan yang ketiga, membuat visualisasi digital tata surya menggunakan AI image generator. Dan yang keempat, menunjukkan sikap kolaboratif, kreatif, dan etis dalam memanfaatkan teknologi artifisial seperti yang sudah kita pelajari di coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Untuk pertama, Ibu akan memberikan kalian video tentang sistem tata surya. Oke, boleh kita mau nonton di sini. Yang berharian. Hal ini sesuai dengan teorinya. Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang berharian. Hal ini sesuai dengan teori heliocentris yang digunakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang dikelilingi matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang Ini berdasarkan ini nanti kamu akan membuat sistem tata suryanya ya. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Nah, boleh dimasukkan Sedangkan tadi komet ada sabuk asteroidnya. Komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena Biar jelas nanti mengikuti programnya. radiasi matahari. Ada kometnya, ada meteorit dan Pecahan yang asteroid lainnya. dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga menyitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri Ayo, dari di video ini Merkurius, kan ada Venus, info boleh Bumi, dicatat dan untuk Mars tahunnya yang nanti dekat dia dengan ada apa? matahari. Ada Sedangkan sabuk asteroid di antara planet Mars dan Jupiter. Biar jelas nanti, biar nanti jadinya bagus sistem tata surya kamu. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya, hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini, hanya planet Bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari Bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari.
Setiap planet termasuk bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Suhu rotasi bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi. Siang dialami oleh wilayah bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan hal-hal berikut, di antaranya gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi mampat di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut, di antaranya gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan dampaknya? Kalau sudah tahu, coba nih jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Berapakah jumlah planet dalam tata surya? 7, 8, 9. Oke, tadi sudah ada sebuah video tentang tata surya. Apa saja yang ada dalam tata surya, bagaimana planet bergerak, apa pengaruhnya tata surya, sistem tata surya terhadap kehidupan kita. Nah, itu nanti akan kalian pelajari dan kalian buat dalam eksplorasi tata surya cerdas kalian. Nanti di pembelajaran ini yang pertama kalian akan menanya dengan ChatGPT dulu. Pertama buka ChatGPT, bertanya dengan ChatGPT apa yang dimaksud dengan apa itu Neptunus, berapa satelit Neptunus. Boleh kalian tanya dengan ChatGPT. Kalian akan mendapatkan informasi dari ChatGPT boleh, dari Google boleh, atau dari Gemini juga boleh, dari Cici juga boleh, dan lain sebagainya. Setelah selesai, nanti kalian akan membuat sistem tata surya sendiri. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan Canva. Oke? Sebelum kita mulai, silakan lihat dulu ke depan. Ini ibu sudah ada namanya pembelajaran interaktif. Jadi kita tinggal klik selanjutnya. Ini bagaimana cara buatnya? Ya buatnya di Canva. Pertama lihat ya. Kita klik selanjutnya. Tuh. Tujuan pembelajarannya sudah ada. Nih, ada planet dan ada ciri uniknya. Nih, planet Merkurius, planet terkecil dan terdekat dari matahari. Terus ada Venus, planet yang terpanas karena ada efek rumah kacanya. Yang ketiga, planet bumi yang dihuni oleh makhluk hidup. Keempat, planet Mars, biasa warnanya merah. Yang kelima, Jupiter, planet terbesar. Yang keenam, Saturnus ada cincinnya. Yang ketujuh, Uranus berputarnya miring. Dan yang kedelapan, Neptunus paling berangin dan paling jauh. Ini merupakan ciri unik dari planet. Bu, kok tahu Bu? Ya iya tahu, karena dibantu sama si ChatGPT. Apa sih ciri-ciri uniknya? Kalau di buku ada nggak ciri unik? Paling adanya cuma
planet terbesar, planet merah, ataupun yang terpanas, dan yang lain tidak ada ya biasanya. Nah, ini semua dibantu oleh kecerdasan artifisial. Oke, selanjutnya nih, kita kan nanti dibantu sama si AI. Apa itu kecerdasan artifisial? AI adalah mesin yang mampu berpikir dan belajar seperti manusia. Contohnya apa tadi? ChatGPT, Gemini, Canva AI, apalagi dan lain sebagainya. AI membantukan kita menciptakan, menulis, menggambar, membuat video, semua bisa dibantu sama si AI. Terus yang keempat, AI dapat memproses data dengan sangat cepat. Kalau biasanya kita kalau mau baca dulu buku nih, buku 1 jam nih baru dapat 1 buku. Infonya baru sama info. Siapa buku lagi 2 jam baru infonya segini. Buka lagi buku ketiga, keempat, kelima baru full. ChatGPT melakukan hal itu dengan hanya dalam hitungan menit bahkan detik. Nah, AI bukan ChatGPT aja tapi seluruh AI. Tergantung prompt atau perintah yang kita berikan maka akan dapat hasil sesuai dengan perintah kita. Selanjutnya, nih, apa peran AI dalam eksplorasi planet nanti? Yang pertama, mengolah data dari teleskop luar angkasa asing. Si AI menjadi teleskop kita untuk melihat keluar angkasa. Kalau kita bisa nggak melihat langsung? Kita punya teleskop nggak di sekolah? Nggak punya. Jadi teleskop kita siapa? Si AI. Terus yang kedua, membuat gambar planet digital yang realistis sesuai gambar yang pernah dilihat orang dengan melalui teleskop. Terus yang ketiga, mensimulasikan orbit dan rotasi. Nah, ini dicatat biar nanti hasil yang didapat lebih lengkap. Apa? Membuat gambar planet digitalnya harus realistis, terus simulasikan orbit dan rotasinya dengan jelas, terus desainkan juga sebagus mungkin. Jadi apa tadi? Promptnya harus jelas dan sesuai biar hasil akhirnya bagus. Nih, apa yang harus kita lakukan pertama? Buka www.canva.com, www.canva.com. Terus cari template solar system. Ganti teks dan gambar sesuai urutan planet. Tambahkan ciri-ciri planet. Gunakan magic media atau text to image AI untuk membuat gambar unik. Simpan dan presentasikan. Ini kalau kita mau membuat dia kayak sistem presentasi. Tapi yang kalau model kayak ibu tadi, tinggal kita buka aja Canva AI, ya. Lanjut. Nah, ini kuis nih. Coba dijawab. Planet terkecil dalam tata surya adalah Merkurius. Oke, nanti kalian juga bisa buat seperti ini. Ya, benar. Lanjut. Planet yang memiliki suhu paling panas? Venus. Oh, benar. Lanjut. Planet dengan kehidupan? Good. Lanjut. Planet yang dikenal sebagai planet merah? Lanjut. Planet terbesar? Jupiter. Planet yang berputar miring tadi? Uranus. Ayo, ada yang tak nyimak tadi. Planet yang terjauh dari matahari? Neptunus. Nomor 9. AI adalah apa tadi? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Yang ke-10, Canva AI digunakan untuk Oke, benar. Ini Ibu ada contoh beberapa yang sudah Ibu buat dengan menggunakan Canva AI. Nah,
satu, ini dua. Ini yang kita buat tadi. Oke. Nah, lihat. Dia bisa berputar di mana dia? Di orbit. Ketika kita klik, ting. Nah, keluarlah informasi tentang matahari. Matahari adalah bintang di pusat tata surya kita, berdiameter sekitar 1,4 juta kilometer dan terdiri dari 73% hidrogen dan 25% helium. Suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius. Nah, nih, ini dibuat pakai apa? Pakai Canva AI. Terus yang kedua nih ada lagi nih. Kalau yang tadi berputar, kalau ini nggak berputar. Tapi ketika kita klik setiap planet, ini planet apa namanya? Saturnus kita klik, ting, keluar informasi tentang Saturnus. Saturnus terkenal dengan sistem cincinnya yang spektakuler, terdiri dari miliaran partikel es dan batu. Saturnus adalah raksasa gas kedua terbesar dengan densitas yang sangat rendah, bisa mengapung di air. Planet ini memiliki lebih dari 80 bulan. Bayangin, satelitnya ada 80. Termasuk Titan yang memiliki atmosfer tebal dan danau metana. Jarak dari matahari 1432 miliar kilometer dari matahari. Diameternya 120.536 km dan suhunya, tengok suhunya. Minus 139 derajat Celcius. Kita di rumah yang punya AC 16, paling kecil suhunya 16 kan? 16 malam-malam menggigil nggak? Menggigil. Suhu terendah yang ada di bumi ini mungkin di bawahnya mungkin adalah minus 20 derajat Celcius lah ya. Itu bulu mata udah beku. Kalau ini bukan beku lagi. Kira-kira bisa nggak manusia hidup di sini? Nggak bisa. Coba kita buka yang satu lagi nih, yang kecil nih. Apa nih? Planet apa nih? Merkurius. Ada informasinya? Ada. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari dan planet terkecil di tata surya. Permukaannya penuh kawah seperti bulan. Satu hari di Merkurius sama dengan 59 hari di bumi. Kalau mau umurnya lama berarti ke Merkurius. Tetapi satu tahunnya hanya 88 hari bumi. Suhu siang hari bisa mencapai 427 derajat Celcius, sementara malam hari turun hingga minus 173 derajat Celcius. Lihat, suhu malam dan siangnya ekstrim. Sementara jarak dari matahari 57,9 juta kilometer, diameternya adalah 4.879 kilometer. Suhu ketika kita klik yang lain juga keluar Uranus, Saturnus, Neptunus, Mars, Bumi. Nah, dan ada satu lagi. Nih. Kalau yang ini dia tidak pakai bentukan tata surya ya, tapi per planet. Nah, nanti jadinya bagaimana itu tergantung kalian buat promnya, buat perintahnya. Paham? Paham nggak? Oke, yang pertama kita akan lakukan adalah membuka nanti ChatGPT. Habis membuka ChatGPT udah dapat informasi tentang planet-planetnya. Buka Canva AI, kita buka Canva, klik di sini ada Canva AI namanya. Lalu klikkan promptnya di sini. Isi promptnya di sini. Misalnya buatkan game interaktif planet dan lain-lain ya. Jangan lupa ini diklik kode for me. Ya, klik kode for me, ting. Nah, sudah ada kode for me. Nanti kalau promptnya udah selesai, tinggal klik submit. Paham? Paham belum? Nah, Ibu akan memberikan lembar kerjanya. Jadi selain kalian akan membuat
game interaktifnya, visualisasi planet dengan kampanye. Nanti ada pertanyaan juga di bagian belakang yang harus kalian isi. Paham? Nanti habis itu baru kita akan diskusikan ke depan bagaimana hasil akhirnya. Nanti kita connect dengan apa? Dengan kabel datanya ke smartboard kita. Di sini kan ada. Tuh. Jadi kita konekkan. Oke, kelompok 1 ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan dimulai. Oke, sini perhatian dulu. Sebelum mulai, tepuk semangat. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tutup mata. Kalau kau suka hati, tutup mata. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tutup mata. Kalau kau suka hati, tutup mulut. Kalau kau suka hati, tutup mulut. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tutup mulut. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, mulai.
ya. Oke, sekarang kelompok 1 duluan akan maju ke depan. Silakan kelompok 1 ibu colokin ininya dulu ya, dibantu. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, silakan. Jadi tadi gimana cara membuatnya? Apa promnya? Oh gitu. Masukkan kata-katanya. Apa ingat nggak masih? Game interaktif tentang Tata surya. dikasih kejelasan lain, ditambahin lain. Apa ditambahin? Otot planet harus bergerak. Oh, jadi ditambahin sama mereka planet-planet harus bergerak sesuai orbitnya. Apalagi yang ditambahin? Oke, good. Sekarang silakan bacakan yang hasil akhirnya. 1. Sebutkan nama-nama planet dalam tata surya secara berurutan dari yang terdekat dengan matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. 2. Planet manakah yang memiliki cincin yang sangat jelas? Jawabannya Saturnus. Oke, yang ketiga. 3. Mengapa planet Mars disebut sebagai planet merah? Karena permukaan tertutup oleh oksida besi zat sama dengan karbon. Ya. 4. Planet apa yang memiliki ukuran paling besar dalam tata surya kita? Jupiter. Oke. 5. Apa yang kamu ketahui tentang asteroid? Asteroid adalah benda luar angkasa berbentuk batuan yang berukuran lebih kecil dari planet. Oke, udah. Nah, sekarang ada yang mau ditanyain nggak sama kelompok 1? Silakan. Nggak ada, sudah cukup jelas. Kelompok 2? Dia mau tanya kan, gimana aku mau tanya ini apa yang dimasukkan perintahnya? Kok bisa beda dengan punya kami? Gitu. Enggak? Udah, oke. Oh, udah selesai. Silakan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ke diskusi yang kedua, kita speaking dulu. Semuanya nggak ada yang nih di belakang kursinya, di sini. Sebelah sini. Jangan sini. Di depan sini. Ini. Ryan, depan. Jangan ada yang di dekat kursi. Di samping-samping boleh, tapi jangan di depan kursinya ya. Biar tidak saling tabrakan. Jauh-jauhan dengan temannya biar gak tabrakan.
Adin. Nih, ini punya kelompok 2, dia ada meteornya. Kelihatan nggak ada meteornya? Ini ada kecepatan. Lihat, ada kecepatannya nih. Reset. Nah, kalau kecepatannya reset lagi. Oh, ngebut dia. Ada, kamu lihat nggak ada titik kecil yang bergerak-gerak itu apa tuh? Komet. Itu bulan. Lah nggak di itu tuh di bumi. Bulannya kayak keren. Aplaus dulu dong buat kelompok 2. Keren. Hebat, ini punya kelompok 2. Sekarang punya kelompok 3. Bentar ya. Ini yang punya kelompok 2 tuh. Ada komet melintasi cincin Saturnus terlihat. Gunakan software untuk mengatur kecepatan simulasi. Tata surya beda. Ini punya kamu tadi nih. Kelompok 1. Bu, kita pakai dulu sama ini, Bu. Berarti promnya kurang jelas tadi. Oke. Untuk kelompok 3 nanti menyusul kan kanvanya ada di Ibu. Nanti Ibu yang simpan dan Ibu akan kasih nilainya ya. Sekarang kita sudah selesai membuat apa tadi? Kita ke bagian depan lagi. Nah, oke. Teman-teman, tadi kita sudah membuat eksplorasi tata surya cerdas dengan teknologi AI dan Ibu lihat semuanya sudah berhasil tadi ya. Kalau ada yang kurang berhasil berarti kurang di prompt-nya atau di perintahnya, bisa diperbaiki lagi, ya. Terus untuk kelompok 1 tepuk tangan. Kelompok 2 juga. Dan kelompok 3 juga, best. Tepuk tangan. Oke. Jadi kesimpulan hari ini apa kesimpulannya? Siapa yang mau menyimpulkan? Hakim? Apa kesimpulan kita hari ini? Bahwa teknologi AI bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas atau memberikan solusi. Katanya si Hakim, kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa teknologi AI bisa membantu kita untuk menyelesaikan tugas kita. Contohnya salah satu membuat eksplorasi tata surya cerdas. Nah, sekarang kita mau ke Wayground. Silakan tambah di bagian atas. Ketik Wayground. Wayground for student. Bentar. Kodenya yang baru. Baru dong. Masa kode lama? Kalau kode lama lain soalnya.
Padanya apa kok? 81302 Hah? Belum. Malam. Itu tuh masih belum buka. Aku latih Sudah? Sudah terbuka mikronya? Sudah bisa? Oke, itu kodenya silakan dimasukkan. Masukkan kodenya. Ayo silakan Pak. Udah bentar lagi mau pulang kita ini 11.30 udah. Masukkan namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Sudah? Kalau masuk kamu di sini, tuh kelompok 3 udah masuk. Kamu kelompok berapa? Sudah? Baru satu nih, kelompok 3 aja yang baru join. Oke, good. Ini kelompok 1 ada, jauh banget ada pita. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 bajunya berganti-ganti. Oke dulu, ganti dulu. No, kita mau. Oke. Silakan dijawab.
KPD-nya ya. Oke, tadi kita sudah hari ini kita sudah belajar tentang sistem apa tadi? Tata surya. Eksplorasi tata surya. Jadi kita sudah belajar tentang eksplorasi tata surya cerdas dengan teknologi AI. Bagaimana pendapat kelompok 1? Kelompok 3? Senang belajar AI. Senang. Oke, kelompok 2 bagaimana pendapatnya tentang penggunaan eksplorasi tata surya cerdas dengan teknologi AI? Senang. Terus menyenangkan. Oke, good. Kelompok 1 cukup senang. Sedih karena nanti kita coba lagi ya. Oke. Jadi untuk hari ini pelajaran kita IPAS materi tentang tata surya sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang apa? Selain planet. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang eksplorasi tata surya cerdas dengan teknologi AI dan menurut kalian itu sangat menyenangkan. Minggu depan kita akan belajar tentang benda langit lainnya, ya. Oke, marilah kita sama-sama tutup pembelajaran kita hari ini dengan lapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, silakan. Randy dipimpin teman-temannya baca doa. Marilah sebelum pulang kita membaca doa pulang sekolah terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi